정말 돌아가고 싶다. 나 돌아갈래. Assalamualaikum, Bon Appetit, Your Majesty. Ini salah satu drama yang awalnya kelihatan lucu dan ringan, tapi ternyata punya emosi yang dalam juga. Ceritanya tentang chef modern yang tiba-tiba kelempar ke zaman Joseon dan akhirnya harus masak buat sang raja. Dari situ mulai muncul hubungan yang gak cuma soal cinta, tapi juga tentang kepercayaan, perasaan yang tumbuh dari makanan. Asik banget. Setiap adegannya punya racikan rasa yang kadang manis, kadang asin, kadang pedes, tapi semuanya nyatu pas. Buat kalian yang lagi nyari drakor yang ringan, please nonton yang satu ini. Konsepnya emang agak gila, tapi justru itu yang bikin nagih. Bayangin aja ya, kau seorang chef zaman sekarang tiba-tiba hidup di masa kerajaan. Ya, maksudnya itu kelempar gara-gara buku. Bukan cuma harus adaptasi sama budaya lama, tapi juga harus masakin orang yang paling berkuasa di negeri itu. Nah, dari situ muncul banyak momen lucu, awkward, tapi juga feeling deep. Makanan jadi simbol utama di sini. Bukan cuma buat jadi kenyang, tapi buat ngobrol dari hati ke hati antara dua orang yang beda dunia ini. Nah, yang menariknya, drama ini pinter banget ngebawa penonton buat ngerasain perubahan karakter rajanya. Dari yang dingin dan otoriter, jadi orang yang mulai ngerti tentang arti kehangatan cuma dari sepiring makanan buatan si chef. Jadi kalau lo mikir ini cuma drama romantis recehan doang, no. Kalian tidak akan melihat seperti itu karena ceritanya bisa bikin lo kesemsem. Jujur aja ya, chemistry antara Yuna dan juga Lee Chae-min itu tuh kayak kau lagi lapar banget, terus ngeliat nasi panas kok campur sama sambal terasi aja. Enak men, pas disatuin kok santap, sedep kali, nendang kali. Awalnya mereka kayak dua orang yang maksa bareng cuma karena keadaan. Ji-young masak cuma biar nggak dipenggal aja kepalanya. Sedangkan si Raja Yi-hyun, dia cuma pengen makan terus karena ternyata hatinya juga lapar. Bukan cuma perutnya doang. Tapi makin lama hubungan mereka tumbuh pelan-pelan tuh. Manis tapi nggak lebay. Lo bisa lihat dari cara mereka saling tatap di dapur. Dari cara si Raja diam-diam nungguin masakan si Ji-young kayak cowok lagi nungguin chat balasan gebetannya. Dan yang bikin makin seru lagi adalah Chae-min mainnya smooth banget. Di satu sisi dia bisa kelihatan sangar tuh sebagai seorang raja. Tapi beberapa detik kemudian bikin gemes kayak kucing ngambek. Iya, kucing ngambek kayak mana? Gemesin tapi kok pengen tampol. Ya begitulah. Yuna juga nggak kalah. Auranya tuh adem tapi kuat. Setiap mereka satu frame, atmosfernya langsung berubah. Bukan jadi drama yang berlebihan, tapi real kayak dua orang yang nggak sadar lagi saling jatuh cinta. Bahkan pas mereka lagi debat aja soal bumbu, itu berasa kayak romcom banget. Kayak, kau tuh jangan ngatur. Please, cicipin aja dulu. Kalau enak, kau bilang enak. Kalau nggak enak, ya kau diam aja. Intinya begitu. Jadi kalau nonton ini, ya siap-siap. Mungkin pipi kau akan kram senyum-senyum sendiri. Karena emang secomel itu drakornya. Nah, sekarang kita bahas bagian yang paling berbahaya, visual makanannya. Astaga, ini sumpah bikin dosa malam-malam. Setiap kali kamera yang ngezoom ke masakannya si Ji-young, lo bakal ngerasa kayak lagi ada di sebelahnya si Yuna. Warna makanannya, terus asap panas si makanan tadi yang baru aja selesai dimasak. Bahkan bunyi tumisan minyaknya itu kayak ASMR surgawi men. Sayangnya yang ditampilkan adalah makanan khas Korea. Iya memang enak. Misalnya kayak nasi bibimbap yang panas dikasih telur setengah matang. Ya mungkin untuk kalian yang pernah makan itu rasanya jadinya relate. Tapi buat kita-kita nih mungkin yang tidak terlalu terbiasa dengan masakan Korea, boleh nggak sih kalau si Ji-yeon tiba-tiba masak nasi rendang gitu ya? Asik. Oke, kita balik lagi ngomongin kayak dramanya. Ini bukan cuma soal makanan doang ya. Visual kerajaan Joseon juga di sini cakep banget. Elegan tapi gak ngebosenin. Dapurnya kelihatan hidup, istananya megah tapi tetap anget. Kalau lihat editingnya pun kadang lebay dengan efek slow motionnya, kayak pas sendok nyentuh makanan tapi malah jadi lucu dan ngangenin. Kok penasaran episode berikutnya kebodohan apa lagi yang akan ditunjukkan ketika si raja mengekspresikan makanan yang disantapnya? Musiknya juga main peran
besar, dari yang slow sampai momen romantis, bibit lucu yang kacau di dapur. So intinya gini aja, Bon Appetit Your Majesty itu bukan cuma drama yang bikin kalian pada lapar, tapi juga bikin lo pengen masak atau minimal pesan makan kali ya. Selain romance dan makanan, drama ini juga nyelipin sedikit intrik kerajaan biar nggak bosan. Ada perebutan kekuasaan, selir yang iri hati, sampai pejabat yang licik. Tapi porsinya pas, nggak bikin pusing. Justru nambah rasa tegang di tengah ceritanya yang manis. Kadang bikin gregetan juga sih, apalagi pas karakter utama kena fitnah dan dikhianati. Cuma memang ada beberapa bagian yang pacingnya agak aneh menurutku. Kayak kompetisi masak yang kepanjangan dan karakter pendukung yang tiba-tiba hilang tanpa penjelasan. Endingnya juga lumayan cepat nih. Emang betul, happy ending. Ditutup dengan momen yang manis. Dan lo emang tetap menyelesaikan drama ini dengan senyum bahagia. Tapi masalahnya terlalu cepat, terlalu terburu-buru. Ya intinya happy ending udahlah, pecinta drakor udah pasti seneng lah. Itu mereka. Nah aku, kalian, mungkin aja enggak kan? Memang enggak. Di balik semua komedi dan romansa, drama ini sebenarnya ngomongin hal yang sederhana. Makanan bisa nyembuhin luka. Nah, ada adegan di mana sepiring makanan bisa ngingetin seseorang sama keluarganya, masa kecilnya, bahkan bikin orang yang keras kepala jadi lembut. Kok masih ingat film Ratatouille? Iya, seperti itulah. Dan versi drama Bon Appetit Your Majesty nyampeinnya juga sama-sama halus kayak Ratatouille, tapi tetap ngena. Relasi antar karakternya juga terasa ditulis dengan tulus di sini. Dari yang karakter utama sampai yang figuran, lo bisa ngerasa kehangatan mereka. Bukan cuma lewat dialog, tapi lewat action kecil mereka yang kayak ngambilin sendok, nyicipin masakan bareng. Dan disitulah kekuatan drakor Bon Appetit Your Majesty. Bikin lo sadar kalau emang kadang cinta dan kasih sayang itu bisa disajikan di piring makan, bukan begitu? Aduh, enak kali rasanya punya pasangan chef. Oh enggak, biniku juga chef kok. Enak kali masakannya yang perutku tiap hari sakit. Mampus, pedes sekali masakan kau. Kalau lo bukan penonton drakor sejati, drama ini tetap bisa dinikmati kok. Ceritanya ringan, lucu, dan gampang diikuti. Kalian nggak perlu tahu sejarah Korea buat paham, nggak usah tahu tentang asal-muasal Joseon itu seperti apa. Nggak perlu, karena daya tarik utamanya ya hubungan antara manusia dan makanan itu sendiri. Dan selain itu, jumlah episodenya juga pas, nggak terlalu panjang. Dengan durasi ya, ala drakor pada umumnya gimana sih? Jadi nggak bakal bikin kalian pada capek sih. Setiap episodenya selalu punya sesuatu yang baru, resep baru, konflik kecil, adegan romantis yang manis. Jadi buat lo yang cuma mau nonton buat hiburan doang tapi tetap dapat feel hangatnya drama Korea, ini pilihan yang tepat. Kalau harus disimpulkan, Bon Appetit Your Majesty itu ibarat comfort food dalam bentuk drama. Nggak terlalu berat, tapi tetap mengena dan bikin nagih. Ceritanya punya rasa yang pas, ada romansnya, ada lucunya, ada politiknya dikit, tapi semuanya disajikan dengan visual yang bikin lapar mata. Walaupun pacingnya kadang kepanjangan, endingnya agak buru-buru, tapi vibe keseluruhan drama ini bikin hati lo pada hangat. Buat kau yang pengen nonton drakor santai tapi tetap punya cerita yang niat, ini jelas harus masuk watchlist sih. Bon Appetit Your Majesty wajib kalian tonton. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan, dan share pendapat kawan-kawan di kolom komentar biar kita sama-sama tahu seperti apa pendapat kalian mengenai drama Korea Bon Appetit Your Majesty. Dan subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih, I love you full. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu, aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.